Hai hai hai. Hai. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu juga Kak Dita. Iya, Karin. Sekolah Minggu pada hari ini kita ditemenin oleh siapa aja nih? Ada Mbak Arin, Oke. ada Mbak Dita, ada Mas Asa, ada juga Mas Tantra. Minggu ini kita masih di rumah ya Mbak Dita? Iya, Ya? betul sekali. Adik-adik bosan nggak sih di rumah? Bosan nggak ya? Pasti sekarang sudah nggak bosan nih Mbak Dita, karena kan adik-adik sudah mulai ada yang main-main juga Oh Mbak iya, Dita. betul banget. Tapi walaupun sudah bisa main, cuma sayangnya belum bisa ke gereja. Iya. Jadi di pagi hari ini kita semua nih guru-guru di sini akan menemani adik-adik sekolah minggu online pada online hari hari ini. ini. Sudah siap belum? Siap ya? Tapi aku belum siap Mbak Dita. Kenapa Mbak Arin? Kenapa ya kok belum siap ya? Mungkin karena nggak ketemu adik-adik. Kangen ya? Kangen nih Kak banget. Dita. Udah berapa lama nih Mbak Arin? Udah hampir 1 tahun bener lebih banget. nggak ketemu sama Lama banget adik-adik. ya. Iya. Paling bisa ketemu sama adik-adik kalau waktu foto-foto di aktivitas itu loh Kak betul Dita. banget. Itu pun juga nggak semua loh adik-adik. Iya. Harusnya semuanya ya. Semuanya ya. Oke, adik-adik kita mau Mulai ya sekolah mulai minggu sekolah minggu pada hari ini. Untuk lagu pembukaan kita menyanyi apa ini Mbak Arin? lagu Serangga Nyunar. Bisa ya adik-adik? Sambil bangkit berdiri ya, kita tepuk tangan, kita memuji nama Tuhan. Srengenge nyunar kantimu yo, angin demi trawan tenang, manu ing oce ana ing wit-witan, kewane nyengkut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Srengenge nyunar kantimu yo, angin demi trawan tenang, manu ing oce ana ing wit-witan, kewane nyekut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, semoga di minggu ini Iya. sinar mataharinya cerah ya Kak Betul. Dita ya. Cuacanya cerah. Cuacanya ya. cerah, jadi adik-adik semangat Semangat dan bersukacita. dan ya. bersukacita di sekolah minggu online di pagi Pada hari hari ini. Ya, untuk melanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa pembukaan ya Mbak Arin ya. Iya. Doa pembukaan kali ini dibawakan oleh siapa Mbak Arin? Oleh teman kita Iya. dari sekolah minggu Puspanjolo, yaitu oleh Dek Davin. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti sekolah minggu. Berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Dek Davin karena sudah membuka sekolah minggu di minggu pagi ini dengan doa pembuka.
Adik-adik, coba lihat. Ada yang berbeda enggak? Yo, lihat. Ada yang berbeda enggak? Dari kita berempat. Dari kita berempat ada yang berbeda enggak menurut adik-adik? Kalau adik-adik orangnya perhatian pasti tahu nih. Iya. Ya? Jadi kita sudah perkenalan Karena ya, kita Mbak udah Arin ya. perkenalan. Coba ada yang berbeda enggak? Ada nggak ya? Yang jawab ada, berarti kalian termasuk anak-anak yang perhatian. Karena apa? Sekarang ini kita ditemani nih oleh kakak yang baru. Mungkin adik-adik baru kenal, tapi mungkin juga maskeran ya. Sekarang kita lihat, kita coba buka maskernya sebentar dong. Boleh ya kakak-kakak ya? Boleh ya. Biar adik-adik kenalan nanti Betul. begitu ketemu di gereja. Buka dong kak. Yeay. Ini kakak kita yang baru datang nih. Namanya adalah Kak Ivan. Ivan atau Evan? Kak Evan. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya ketemu di jalan atau ketemu di mana? Di supermarket kali ya? Oh nggak boleh. Covid nggak boleh ya. Jadi misalnya ketemu di gereja atau apa? Ini adalah kakak sekolah minggu kita yang baru, namanya adalah Kak Eva. Jadi minggu ini Kak Evan akan menemani kita dalam memuji nama Tuhan. Begitu Betul Kak sekali. kita. Nah adik-adik, yuk mari kita pujikan lagu. Lagu yang kedua ya Mbak Arin ya. Boleh. Betul. Judulnya apa nih Mbak Arin? Judulnya adalah Yesus satu-satunya. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Nanti contoh Kak Dita aja gerakannya. Sama Kak Arin ya. Mari kita pujikan Yesus satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oke adik-adik, pinter nih yang bernyanyi di rumah sambil Iya. menirukan Gerakannya ya. Masih semangat ya adik-adik ya. Semangat Kak Dita. Harus semangat sampai akhir nanti ya. Oke. Sebentar lagi kita mau apa ini Mbak Arin? Pujian udah. Iya. Doa pembuka Oh, udah. sudah. Pujian lagi Sudah. Jadi saatnya kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, di minggu pagi ini pembawa firmannya siapa Kak Dita? Pembawa firmannya Ibu Rina. Oke. Ya. Adik-adik, untuk minggu ini kita akan belajar firman Tuhan didampingi oleh Bu Rina. Siapkan diri sama siapkan Alkitab kalian ya adik-adik. Betul. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Shalom. Salam stay at home ya. Rasanya rindu sekali dengan anak-anak semuanya. Baik, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, mari anak-anak kita duduk yang baik. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi dan sucikanlah hati serta pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman dengan baik
dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sucikan hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Anak-anak, adapun bacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Natsnya yang akan kita kumpuli bersama dan kita renungkan terambil dari Mazmur 33 ayat 10 yang demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolongku dan perisai kita. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolongku dan perisai kita. Demikian firman Tuhan yang menjadi nats kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, pagi hari ini sebelum Ibu bercerita lebih jauh, Ibu akan memperkenalkan dua tokoh Alkitab yang patut kita teladani dalam kehidupannya. Siapa dia? Anak-anak mau tahu? Mau diperkenalkan? Oke. Anak-anak, dua tokoh Ibu simpan dulu ya. Ibu akan kasih tahu bahwa tema renungan atau cerita pada pagi hari ini berjudul Tuhan Penolongku. Tuhan Penolongku. Dan mari kita berkenalan dengan dua tokoh ini. Yang pertama adalah Yesaya. Ya, Yesaya. Ya. Anak-anak, tokoh ini berasal dari Yerusalem, anak Bapak Amos, disebut sebagai nabi karena dia memang diutus atau bekerja untuk Tuhan di dalam memberitakan firman-Nya, ya. Kemudian dia suka menghibur dan menguatkan saudara-saudaranya atau orang-orang yang lemah, yang bersedih, dan dia selalu percaya kepada Tuhan. Sedangkan tokoh satunya, tokoh yang kedua adalah Daud, ya, Daud. Ya, anak-anak pasti kenal ya. Daud lahir di Bethlehem, anak bungsu 8 bersaudara dari Bapak Isai. Ia seorang gembala yang gagah berani, cerdik dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Ya, kita sudah mengenal dua tokoh ini. Baik anak-anak, kalau tadi sudah Ibu perkenalkan Nabi Yesaya dan Daud, mari kita lihat video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya.
Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Anak-anak tadi sudah melihat videonya ya. Ya, sungguh suatu hal yang patut dicontoh dalam Daud ya. Seorang pemberani, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan senantiasa menolong dan memberkati Daud ya. Siapa yang ingin seperti Nabi Yesaya dan Daud ya, seorang pemberani yang suka menolong saudara, teman, bahkan bangsanya. Ya, kalau anak-anak ingin seperti Yesaya dan Daud, bagaimana ya caranya? Anak-anak, ada kuncinya nih ya. Cara yang pertama, anak-anak harus selalu rajin berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak selalu berdoa setiap saat dan waktu ya. Hari ini sudah berdoa belum? Oh ya, bagus kalau anak-anak rajin berdoa. Doakan mama, papa, orang-orang sekitar kalian ya. Baik. Kemudian yang kedua, selalu mengembangkan rasa kasih dan peduli kepada sesama, kepada saudara, kepada orang-orang sekitarnya, keluarga kita. Kemudian yang ketiga, suka menghibur. Jangan suka membuat sedih atau pusing orang tua ya. Apalagi ini live streaming ya, anak-anak kebanyakan di rumah. Jangan membuat hati mama papa itu selalu sedih atau marah-marah karena kamu tidak taat, karena kamu sering memberantakin rumah ya, karena kamu malas ya. Sekarang ingat ya, suka mengembangkan rasa kasih dan peduli, suka menghibur ya, saudara, teman, orang tua yang sedih, semangat ya. Kemudian juga selalu percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Nah, anak-anak sudah tahu ya kuncinya ya. Mari anak-anak lakukan dengan kesungguhan hati supaya berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Mari anak-anak, setelah kita belajar dari Yesaya dan Daud, mari kita berjanji untuk selalu mencontoh Nabi Yesaya dan Daud dalam kehidupan kita. Berani mengandalkan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan adalah penolong kita yang sejati. Tuhan memberkati. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang mengajarkan kami agar kami mengingat bahwa kami mempunyai penolong yang luar biasa. Biarkanlah Tuhan berkati kami, sehingga kami mampu meneladani Nabi Yesaya dan Daud yang senantiasa taat, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, rajin berdoa dan selalu bersyukur, peduli terhadap sesama kami, juga menghibur, penuh semangat,
dan senantiasa menyukakan hati orang tua, terlebih menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Berkati gereja kami GKJ Karangayu, berkati sekolah minggu kami, sekolah minggu di Pusponjolo maupun di Elim Kalibanteng, di Ndawung atau Ringin Telu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, agar sekolah minggu ini semakin berkenan menjadi perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan bersama Ibu Rina. Adik-adik, kita belajar tentang apa? Tentang apa Kak Dita? Judulnya firman Tuhan pada hari ini apa ya adik-adik? Tuhan penolongku. Iya, jadi firman kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan penolongku. Betul. Jadi adik-adik jangan pernah takut, jangan pernah khawatir karena adik-adik punya penolong yang luar biasa yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah firman kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan melalui persembahan mingguan kita, dan kita akan mengiringinya dengan pujian bawa persembahan. memberikan persembahan untuk Tuhan ya. Saat ini kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan, kami telah mempersembahkan persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan agar persembahan ini dapat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Dita untuk doa persembahannya. Sama-sama. Nah, habis ini kita ngapain nih? Tadi kita udah puji-pujian ya Mbak Rin. Cek. Ya, udah firman Tuhan juga. Cek. Sudah persembahan. Cek. Nah, apa ya? Setelah ini apa ya? Biasanya yang anak-anak suka mungkin Benar ya. banget, ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Apa itu Kak Dita? Apa ya? Kita akan aktivitas. Untuk minggu ini aktivitasnya akan didampingi oleh Kak Eli dan juga Kak Uri. Mau tahu apa di aktivitasnya? Mau tahu nggak Kak Dita? Mau dong. Kalau mau tahu, mari. Selamat pagi adik-adik. Kembali ketemu dengan saya Kak Eli dan Kak Uri. Untuk
pagi ini kita mengucap syukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu Yesus penolongku. Pada kesempatan ini kita memasuki acara aktivitas. Aktivitas pada pagi hari ini kita akan membuat apa, Kak Uri? Kita akan membuat tangan yang berdoa. Ya. Untuk bahan-bahannya? Ya, untuk bahannya ada kertas buffalo, kemudian kertas lipat, pita yang ini, pita, kemudian double tape atau lem, kemudian staples, gunting, dan pensil. Oke, kita mulai ya adik-adik ya. Kita lipat kertas seperti ini. Ya. Kemudian kita gambar pola telapak tangan seperti ini ya adik-adik ya. Telapak tangan. Kita rapikan. Ini. Kemudian kita gunting. Guntingnya hati-hati ya. Digunting sesuai bentuk yang sudah kita gambar tadi. Adik-adik, hasil guntingannya seperti ini ya. Oke, sekarang kita siapkan kertas berbentuk hati dari kertas lipat. Aku pilih warna biru ya, Kak Uri. Oh iya, adik-adik bebas memilih mau warna kuning, merah, hijau. Terserah adik-adik, bebas. Kak Eli pilih warna biru. Untuk membuat hati kita sudah bikin polanya seperti ini. Kemudian kertas lipatnya kita lipat 2 kali ya Dek. 1, 2. Kemudian kita letakkan polanya di sini. Kita bikin pola di kertas biru yang tadi, gambar hati. Jadi kita nanti punya 4 hati ya Dek ya. 4 kertas berbentuk hati. Seperti ini. Kemudian kita potong. Kita dapat 4 hati. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita lipat tengah. Kemudian kita tempelkan ke tangan. Staples dulu, Mbak. Oh, di staples dulu. Oke. Kemudian ini kita kasih lem atau double tape. Mbak Uri pilih double tape ya.
Kita kasihkan di sini adik-adik, di tengah sini. Untuk menempel kertas bentuk hati tadi. Seperti ini adik-adik ya. Kayak buku ya adik ya. Cantik Mbak Uri. Iya, warnanya kuning sama biru. Adik-adik, nanti tiap lembar kertas bentuk hati ini, adik-adik menulis pengalaman adik-adik saat Tuhan menolong adik-adik. Misalnya ini ya, seperti contoh ini ya. Ini misalnya Tuhan memampukan aku untuk mengerjakan soal ujian. Terus apa lagi kan? Tuhan memampukan saya untuk menolong teman yang sedang mungkin tidak mempunyai bekal makanan. Kita bisa berbagi bersama teman-teman yang sedih juga ya. Iya, boleh menghibur teman yang sedang sedih bisa, atau menolong orang tua juga bisa Mbak Uri. Oh iya, jadi banyak sekali ya pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi adik tulis satu persatu pengalaman adik-adik di kertas bentuk hati ini. Kemudian kita mau pasang pita. Pitanya seperti ini. Kemudian nanti langsung ditali aja ya Mbak. Iya. Seperti ini. Oh iya. Kemudian kalau udah jadi, bagaimana Mbak Uri? Kalau sudah jadi, difoto ya adik-adik. Fotonya ada dua, jadi ada tampak depan dan dalam. Ini ya fotonya. Oke. Adik-adik, kalau kita lihat ini ya, ini seperti tangan yang sedang berdoa adik-adik ya. Gini ya adik-adik ya, tangan yang sedang berdoa. Ini mengingatkan kita ketika kita melakukan apa saja, kita ingat untuk selalu berdoa, minta pertolongan pada Tuhan. Adik-adik, aktivitas hari ini sudah selesai. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kak Dita, tadi aktivitasnya bikin apa? Bikin apa ya Mbak Rin ya? Sepertinya bikin alat peraga tangan berdoa. Buat tangan berdoa ya adik-adik. Untuk apa ya Kak Dita kok kita berdoa? Ya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan selalu ya Mbak Rin. Iya, sama meminta pertolongan Kak Dita. Benar banget. Karena tema kita kan Tuhan menolong. Jadi kita harus meminta tolongnya kepada Tuhan lewat doa. Nah, seperti biasa adik-adik, setelah adik-adik membuat aktivitas, jangan didiamkan begitu saja Kak Dita. Tapi harus diapain Kak Dita? Aktivitasnya harus adik-adik foto. Habis difoto, ya, dikirimkan ke grup masing-masing sekolah minggu. Iya, habis difoto, terus habis itu dikirim ke grup WA sekolah minggu masing-masing. Biar apa Kak Dita? Ya, biar adik-adik kita tahu nih adik-adik membuat aktivitas atau enggak. Iya, biar juga kakak-kakaknya tahu nih. Tiba-tiba ada WA dari siapa misalnya, celing. Oh, dari Dedan kirim aktivitas. Atau dari Davin kirim aktivitas. Nanti kakak-kakaknya akan bahagia karena dapat WA dari adik-adik. Iya, betul banget. Ya, adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan aktivitasnya. Nah, kita udah sampai di penghujung acara sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik karena tetap setia untuk sekolah minggu online. Semoga pandemi ini segera berakhir. Iya, betul banget. Nggak sabar ya Mbak Rin. Iya, apalagi sekarang cepat ketemu. Kata-katanya itu Mbak Dita, apa COVID-nya udah menurun, bener nggak? Bener banget. Oke, tapi nggak boleh lengah ya Mbak Dita ya. Bener. Jadi adik-adik tetap di rumah, tetap sekolah minggu online, sama tetap
protokol kesehatan. Ini kayak ini nih, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi ini kita sementara nggak jaga jarak dulu biar muat di kamera. Ya Adik-adik, terus kita mau doa penutup. Nanti doa penutupnya akan dibawakan oleh teman kita ya Mbak Arin ya, dari Sekolah Minggu Puspanjolo lagi. Siapa Kak Dita? Namanya Kesia. Nah, nanti doa penutupnya Kesia, dan terakhir nanti kita akan ujian penutup ujian ya Mbak Arin penutup. ya. Tapi mungkin ini baru nih Kak. Bener banget, lagunya kok jarang adik-adik kita dengar iya, ya. saya Kak Arin sama Kak Dita juga baru belajar. Itu nanti kita belajar bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Nanti ada running text-nya, nanti adik-adik bisa coba putar kembali. Nanti kalau nggak ada running text-nya, nanti Mbak Arin akan telepon kakak-kakak multimedia biar ada running text-nya. Oke? Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Kesia. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu ini. Engkau berkati Tuhan. Amin. Terima kasih Kesia untuk doa penutupnya. Nah adik-adik, di penghujung sekolah minggu ini kita akan menutup sekolah minggu ini dengan sebuah pujian lagu baru yang tadi Kak Dita ceritain juga. Judulnya adalah Kau Penolongku.